Di antara tanda bahwa orang itu menjadi orang yang baik, di antara tanda orang itu dipakai oleh Allah kehidupannya, satu, istakmalallahu malahu lidini. Allah akan pakai hartanya untuk agamanya, Pak. Digunakannya oleh Allah, harta yang dititipkan olehnya kepada hamba itu dipakai lagi oleh Allah linusrati dinihi, untuk menolong perkara agamanya. Ini alamatul khairi fil hayah, tanda kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau kita sampai detik saat ini kok diberikan oleh Allah harta, kok manfaat, dengan harta itu kita bisa berjuang, dengan harta itu kita ikut berkontribusi dengan pembangunan masjid, libina ilmasajidi wal ma'ahidi, pesantren-pesantren, wal madarisi, adanya madrasah-madrasah sekolah agama, li'anatil ghairi minal masakin wal fuqara wad du'afa wal aitam. Dengan harta itu kita digunakan oleh Allah untuk bantu orang fakir, miskin, al-ajuz, du'afa, al-aitam, atau anak-anak yatim yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Maka itu tanda, Pak, bahwa Allah sedang menghendaki kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Summa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla ismu fi kitabihil azimil karimil jalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhaddithuna bi anna hadzal hadisa hadisun sahihun wa 'azimun wa karimun wa jalil. Ikhwatul imani jama'atu salati subuhi sadatunal a'izza as'adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, para orang tua kami tentunya yang hadir istiqomah pada kaji di hari Ahad pagi. Tentunya yang besar kembali kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Bi barakati hadzal majlis nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yarzuqana wa iyyakum maghfiratan li jami'i dzunubi wal khati'ah wa ijabatan li kulli du'ain wa su'alin
Mudah-mudahan pagi hari ini kita berlimpah daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan, dan terkabulnya setiap doa dan keinginan. Wa amma maudhu'ul bahsi, adapun kaji kita pada pagi hari ini masih seputar kajian daripada hadis-hadis Nabi. Al-intifa' wal istifadah, semata mengambil faidah, manfaat dari setiap apa yang 14 abad yang silam yang pernah dikalamkan, yang ianya pernah disabdakan, atau sesuatu yang pernah dicontohkan dan dilakukan dan dikerjakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hadis, khamsatu ahadisa. Ada 5 hadis yang dalam 5 hadis yang berbeda, di 5 tempat yang berbeda, dari 5 kitab yang berbeda. Tapi 5 hadis ini Bapak Ibu yang mulia memiliki kesamaan makna dan tujuan, arti dan pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ianya seputar ad-dirasah al-kauniyah, pembelajaran tentang kehidupan kita sehari-hari, Pak. Nek cara wong Jawa ngaji kahanan, Pak. Melihat sekecil apapun sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian menjadikannya sebagai petunjuk, menjadi dalil akankah hidup kita ini menjadi kehidupan yang baik, ataukah sebaliknya kita ini menjalani hidup yang kurang baik. Nah, indikator-indikator itu semuanya sudah disebutkan oleh baginda Rasul, Pak. Jadi idza aradallahu bi 'abdihi khairan, seperti apakah indikasi ketika Allah itu menghendaki pada seorang hamba kebaikan. Dan sebaliknya wal aksu idza aradallahu bi 'abdihi syarron, dan seperti apakah kehidupan seseorang ketika Allah tidak menghendakinya menjadi orang baik. Ketika Allah justru sebaliknya membiarkan ia untuk menjadi orang yang buruk. Dan setiap kehidupan ini ada tanda, walahus simah, walahul alamah. Nah, 5 hadis ini Bapak Ibu yang mulia mengajarkan kepada kita agar apa? Supaya setiap kita bisa memiliki tolok ukur, indikator yang bisa kita pakai dan kita gunakan untuk melihat sejauh manakah kehidupan kita ini. Apakah kita ini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, atau wal aksu sebaliknya, kita ini adalah orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang buruk di hadapan Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia 5 indikator, khamsu simatin wa khamsu alamatin liman aradallahu, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah khairan fi hayatih, kebaikan di dalam kehidupannya. Al-hadisul awal, hadis yang pertama Bapak Ibu ayahanda ibunda yang mulia. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadisa hadisun sahih. Hadis yang pertama ini hadis yang sahih. Al-Imam Ibnul Hibban memasukkan hadis ini dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Antoriki Anasi ibni Malikin radhiyallahu an. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana beliau langsung mendengar dari lisan Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menjelaskan dan bersabda,
idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki akan seorang hamba khairan, kebaikan. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan itu ada pada kehidupan seorang hamba, atau orang itu dikehendaki menjadi orang baik di hadapan Allah, yang pertama Nabi sebutkan istakmalahu. Allah akan pakai dirinya, Allah akan pergunakan ianya. Fakila, maka dikatakan sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ini agak bingung. Macam mana Allah kok menggunakan hambanya? Maka mereka bertanya, wa kaifa ya Rasulullah yastakmiluhullah? Bagaimana Allah itu menggunakan hambanya, memakai hambanya? Dalam satu keterangan, waqala syarihu hadal hadis, ulama yang menguraikan tentang hadis ini mengatakan, satu, istakmalallahu malahu lidini. Di antara tanda bahwa orang itu menjadi orang yang baik, di antara tanda orang itu dipakai oleh Allah kehidupannya, satu, istakmalallahu malahu lidini. Allah akan pakai hartanya untuk agamanya, Pak. Digunakannya oleh Allah, harta yang dititipkan olehnya kepada hamba itu dipakai lagi oleh Allah linusrati dinihi, untuk menolong perkara agamanya. Ini alamatul khairi fil hayah, tanda kebaikan dalam kehidupan. Jadi kalau kita sampai detik saat ini kok diberikan oleh Allah harta, kok manfaat, dengan harta itu kita bisa berjuang, dengan harta itu kita ikut berkontribusi dengan pembangunan masjid, libina ilmasajidi wal ma'ahidi, pesantren-pesantren, wal madarisi, adanya madrasah-madrasah sekolah agama, li'anatil ghairi minal masakin wal fuqara wad du'afa wal aitam. Dengan harta itu kita digunakan oleh Allah untuk bantu orang fakir, miskin, al-ajuz, du'afa, al-aitam, atau anak-anak yatim yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Maka itu tanda, Pak, bahwa Allah sedang menghendaki kita menjadi orang yang baik. Walakinna idza aradallahu bi 'abdi syarran lam yastakmilhu malahu. Maka ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan sebaliknya, kalau kita ingin melihat Allah apakah ingin menggunakan kita atau tidak, maka lihat sejauh manakah harta ini dipakai oleh Allah, padahal harta ini darinya. Jadi kalau ada orang kok hartanya utuh, tidak pernah dipakai berjuang, tidak pernah disedekahkan, digenggamnya harta itu, maka ini simatun min simatis syururi, ini tanda keburukan, Pak. Jadi maka tuba, beruntunglah orang-orang yang ketika dititipkan oleh Allah harta, dengan harta itu dia bisa berjuang. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika diberikan maliyah, harta benda materi, dengan harta itu dia bisa li'anatil ghairi, menolong orang lain, Pak. Ini indikator yang pertama. Wastakmalallahu nafsahu wa ahlahu lidini. Termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, itu dipakai oleh Allah bukan hanya hartanya, Pak. Bahkan Allah juga memakai dirinya, Allah memakai keluarganya, lidinihi, untuk agamanya. Dihabiskan waktunya untuk agama Allah. Ini tanda kebaikan, Pak. Wastakmalallahu aqlahu wa fikratahu lidinihi, termasuk dipakainya seseorang, kecerdasannya, ide-idenya oleh Allah untuk agamanya. Saya sering sampaikan ini, Pak. Ada beberapa masjid itu kalau pergantian pengurus DKP itu saling dorong-dorongan, Pak. Anu sampean elo, Pak, saya nggak pantas untuk sampean. Jadi saling dorong-dorongan untuk mau jadi ketua DKM, Pak. Ditunjuk jadi pengurus itu saling dorong-dorongan. Sampean aja, kalau enggak, oh sampean enggak.
Padahal ini alamatul khairi, Pak. Barang siapa yang punya kecerdasan, punya ide-ide gagasan yang brilian untuk agamanya, terus diberikan oleh Allah kesempatan, ada wasilah minal wasail, diberikan sarana seperti ngurusin liimaratil masajid, ngurusin masjidnya, ngurusin pesantrennya, bantu perkembangan dakwah di tengah kaumnya. Mohon maaf, ini tanda Allah menggunakan kecerdasan kita untuk agamanya, Pak. Maka jangan ditolak, Pak. Maka setiap kita ikutlah berperan aktif, Pak. Ini cara Allah mengendaki kita menjadi orang yang baik. Wasta'malallahu quwatahu wa hayawiyatahu lidini. Bahkan Allah juga menggunakan hambanya itu hartanya, ilmunya, kecerdasannya, ide-idenya. Allah juga bahkan menggunakan tenaganya, Pak. Hayawiyah, al-kasbu, upayanya, al-haulu wal quwah. Diberikan badan sehat, datang ke masjid, bersihkan masjidnya, ngepel lantainya, nyuci kaca jendelanya, memperbaiki yang tidak sempurna. Di lingkungan juga begitu. Diberikan tenaganya lima solihil umati awil anami, untuk kebaikan umat. Gorong-gorong dibersihkannya, bukan hanya depan rumahnya, depan semua orang pun dibersihkan. Ini mohon maaf, ini kebaikan loh, Pak. Jadi kalau ada perbuatan dilakukan orang seperti itu, mohon maaf, ini tanda Allah menggerakkannya untuk menjadi orang baik, Pak. Jadi yang pertama, istakmalallahu qabla mauti. Allah akan pergunakan dia sampai wafatnya. Apa yang dipergunakan oleh Allah? Pertama, istakmalallahu malahu lidini, istakmalallahu nafsahu wa ahlahu lidini, istakmalallahu aqlahu wa fikratahu lidini, istakmalallahu quwatahu wa hayawiyatahu lidini. Akalnya, kecerdasannya, hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya sekalipun dipergunakan oleh Allah untuk agamanya. Disibukkan waktunya untuk menolong agamanya, disibukkan harta bendanya dikeluarkan untuk agama Allah. Ini tanda kebaikan, Pak. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kita sisihkan waktu kita minal auqat, seperti ngaji begini nih, Pak. Ini Masya Allah, ini Allah gerakkan kita menjadi orang baik loh, Pak. Allah minta waktu kita untuk duduk al-julus fi majlisil ilmi. Ini dalilun, petunjuk bahwa kita ini pagi ini sedang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, Pak. Cuman al-aglabiyah, kadang-kadang secara umum umat Islam kita ini tidak menyadari, la yash'uruna. Bahkan sebagian lari yafirruna min kudratillah. Mereka lari dari kehendak kebaikan Allah ini, Pak. Bukan Allah yang tidak sayang, kadang kitanya yang kadang lari dari sayangnya Allah, Pak. Diberikan harta kadang sebagian pelit, itu kita yang lari dari kehendaknya Allah. Jadi Masya Allah, tuba maka beruntung. Setiap orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, kemudian Allah pakai orang itu untuk agamanya. Dipakainya waktunya untuk oleh Allah untuk agamanya. Li'imaratil masajid, memakmurkan masjid. Al-julus wal qu'ud fi majlisil ilmi, duduk, istima', al-insat, tolabul ilmi, dan macam-macam, Pak. Dan ini Masya Allah, tabarakallah, ini hadis yang pertama, indikator bahwa Allah itu menginginkan kita menjadi orang baik. Jadi sejauh mana kita bisa melihat bahwa kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau tidak, kita lihat sejauh manakah Allah memakai diri kita. Sejauh manakah Allah menggunakan harta kita? Sejauh manakah kita punya kecerdasan yang diberikan Allah sarana-sarana untuk agamanya? Ketua jamiah, ketua majelis, ketua masjid ikut aktif, berperan aktif, berkontribusi dalam semua peran apapun itu dakwahnya. Ini Masya Allah, Pak. Maka ketika kita diberikan sarana ini oleh Allah, walayafiruna, jangan lari dari sarana itu, Pak. Maka hendaknya al-luzum wal istiqomah. Kita justru harus menguatkan agar supaya tidak terlempar dari jalan-jalan Allah ini, Pak.
ansubuli ansabilid da'wati wal khairi wal hasanah. Maka ini Bapak Ibu yang mulia, yang pertama, indikator yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengukur apakah kita ini menjadi orang yang baik ataukah tidak, dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang baik di hadapannya atau tidak. Maka jom kita lihat sejauh manakah Allah menggunakan apa yang ada pada diri kita, keluarga, anak, jiwa, badan kita, tenaga kita, kecerdasan kita, akal kita, harta benda kita. Kalau itu semuanya kok mengarah pada kebaikan agama, maka beruntunglah dan bersyukurlah kita kepada Allah. Berarti Allah sampai detik saat ini menghendaki kita menjadi orang yang baik, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, al-haditsus saniyu, hadis yang kedua, Pak. Bapak Ibu, ini hanya sekedar informasi, pemberitahuan bahwa pagi hari ini saya tidak puasa, Pak. Jadi pagi hari ini saya tidak puasa loh, Pak. Tapi biasanya saya seperempat jam ngaji itu Mbah Nasikun udah bawa susu loh, Pak. Ini belum ada juga, padahal saya tidak puasa. Ini hanya pemberitahuan. Nah, al-hadisus sani, termasuk Allah kehendaki Mbah Nasikun jadi orang baik itu susunya dimanfaatkan oleh Allah untuk saya juga. Loh, itu cara Allah loh, Pak. Bukan hanya untuk diminum beliau sendiri. Hari Ahad pekan pertama di 1 bulan saya dikasih susu, Pak. Itu tandanya susunya Mbah Nasihun itu manfaat. Itu cara Allah menghendakinya menjadi orang baik, Pak. Apalagi selepas itu ada 1 kotak juga suruh bawa pulang. Itu lebih baik lagi, Pak. Itu cara Allah itu begitu, Pak. Jadi kita husnudzon aja selalu, Pak. Yang kedua, indikator yang bisa kita jadikan untuk mengukur apakah kita ini sedang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau tidak. Yang kedua, ajjalallahu lahul uqubata fid dunya wala fil akhirah. Disegerakannya kita oleh Allah ketika kita punya dosa dan kesalahan, walam yastaghfir, dan kita tidak mau minta ampunan, bahkan walam yatub, kita enggan untuk bertobat, baca istighfarnya jarang, tobatnya belum serius. Tapi di satu sisi lain Allah ingin menghendaki kita tetap menjadi orang baik, Pak. Dosa masih dilakukan, suruh baca istighfar masih enggan, tidak begitu kuat, tobatnya belum serius. Tapi di satu sisi lain Allah masih sangat menyayangi kita dan Allah ingin kita menjadi orang baik. Maka apa yang akan dilakukan dan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut? Ajjalahul uqubata fid dunya, maka azab dosa itu akan disegerakan di dunia, Pak. Wala fil akhirati, bukan di akhirat. Hadisnya mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Nomor hadis 2396. Al-Imam Abu Ya'la Al-Mausuli. Nomor hadis 4254. Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hidayatur Ruwah, beliau juga mengomentari tentang panjang lebar seputar hadis ini, Pak. Apa sabda Nabi? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Jadi ketika ada orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, Allah akan menyegerakan azabnya, iqabnya di dunia. Sebaliknya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan sebaliknya jika Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang buruk, masaka'an hubidzanbi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Allah tahan azabnya, Allah tahan kemurkaannya dan tidak ditimpakan di dunia. Sampai mana nanti akan disempurnakan azab itu di hari kiamat, Pak. Nah, apa para ulama mengatakan? Waqalal ulama'u, ulama menjelaskan takjilu uqubatil abdi fid dunya
disegerakannya azab Allah kepada seorang hamba di dunia dalilun, itu petunjuk min rahmatillahi lahu, itu tanda Allah merahmatinya, Pak. Seperti apa? Qadhaikil ma'isati, seperti sempitnya ekonomi. Watuliz zamanil marodi, seperti sakit yang bertahun-tahun nggak sembuh, Pak. Wakasrotil mas'alati, atau seperti banyaknya masalah. Satu masalah datang, belum selesai, datang lagi masalah yang lain, Pak. Ini ukubah. Punya istri satu aja ngomelan, Pak. Pagi ngomel, tengah hari ngomel, tengah sore ngomel, malam hari ngomel, tengah tidur ngomel, bangun tidur ngomel. Ini ukubah. Punya anak bandel, susah diatur, Pak. Suruh belajar main game, suruh pegang Quran, pegang HP, semua macam-macam, Pak. Punya harta sering hilang, Pak. Kalau nggak hilang keceples, kalau nggak keceples masuk got, kalau nggak masuk got masuk parit, itu macam-macam, ada aja masalah. Makanya Al-Imamul Hasanul Basri, Pak, lama suila, beliau pernah ditanya 3 orang tamu yang datang, salah satu duyuf. Maka beliau datang, orang-orang ini datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri, Pak. Ulama ahli hadis, ahli hikmah, menjadi pusat sentral markazus masalah. Semua masalah umat datang kepada beliau. Dan wayujibu, beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Setiap masalah solusinya satu, setiap masalah datang solusinya satu. Fa'alaikum bikasratil istighfari. Datang orang yang sakit-sakitan, Pak. Ya Syekh, saya ini sakit bertahun-tahun gak sembuh. Penyakit gak pernah keluar dari rumah saya. Minggu ini saya sakit, istri saya sembuh. Minggu depan istri saya yang sakit, saya yang sembuh. Minggu depan saya sembuh, istri saya sembuh, anak-anak saya yang sakit. Terus muter yadur fi baitina. Begitu terus terjadi, nggak pernah satu rumah itu sehat. Apa kata Imam Hasan Basri? Alaikum bil istighfar. Bertobatlah, beristighfarlah. Datang ja'a rajulun ilaih, datang satu lagi-lagi gitu. Yal Imam Al-Hasan Al-Basri, saya ini rajulun, laki-laki yang belum punya istri, umur sudah lewat mau 50. Asal ngelamar anak orang pasti gak jadi. Anaknya mau, maknya yang tak mau. Maknya mau, anaknya yang tak mau. Itu terus sampai saya lapuk begini ya Hasan Al-Basri. Jadi asal mau datang ke anak gadis orang, anaknya mau, orang tuanya nolak. Giliran orang tuanya mau, anaknya yang nolak. Terus begitu. Apa kata Imam Al-Hasan Basri? Alaikum bil istighfar. Beristighfarlah. Datang lagi yang lain. Ya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, saya ini pekerja. Ana amilun fi syirkah. Saya ini kerja ikut orang, tapi nggak pernah betah. Masuk kerja berapa hari dipecat, begaduh sama bosnya, buat usaha sendiri bangkrut, jualan sendiri nggak laku. Bukan hanya nggak laku, bangkrut, Pak. Udah nggak ada untung, modal pokok hilang, ninggalin utang, Pak. Itu bangkrut namanya. Udah jualan nggak laku, nggak ada untung, modal pokoknya hilang, masih nyisain utang di orang lain. Itu sangat bangkrut, Pak. Maka lagi-lagi ini diperintahkan oleh Imam Al-Hasan Basri, alaikum bil istighfar. Jadi semua masalah itu solusinya istighfar. Jadi ketika ada muznib, orang yang berdosa, walam yastaghfir walam yatub, baca istighfarnya enggan, tobatnya tidak serius, solusi yang ketiga, maka ajalahullahul uqubah, maka Allah akan segerakan kemurkaannya di dunia. Allah segerakan ikobnya, balasannya di dunia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh seorang ulama pengarang kitab Mir'atul Mafatih,
ketika menjelaskan hadis idza aradallahu bi 'abdihi ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Ai bimakna ajjala asra'ahu. Allah segerakan. Bil uqubati dengan siksanya ai awil al ibtila bil makarih. Al uqubah itu al ibtila. Musibah, Pak. Ditimpakannya orang itu oleh Allah bil makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Kaizalatil mali, seperti hilangnya harta benda. Hilangnya sesuatu yang kita cintai itu al makarih, Pak, sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Itu ibtila, diujinya kita oleh Allah dengan sesuatu yang membuat kita tidak menyukainya, menyukai sesuatu yang ditimpakan oleh Allah tadi. Nah, kemudian itu dilakukan dan diberikan oleh Allah di dunia, fid dunya. Supaya apa? Supaya nanti di satu waktu ketika orang itu diwafatkan, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, bukan bisa babil istighfar, wala bisa babil tobat, walakinna bisa babil ukubah. Dosanya diampuni bukan karena istighfarnya, dosanya diampuni bukan karena tobatnya yang serius, tetapi Allah ampuni dosa itu bisa babi ta'jili ukubati fid dunya, karena sebab Allah segerakan azabnya di dunia. Diuji ia, diberikan bala minal makarih, dari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang mulia. Yang ketiga, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan segerakan kemurkaannya, diselesaikan di dunia, wala fil akhirati, dan itu tidak di akhirat. Kenapa? Allah ingin agar orang itu dosa-dosanya berkurang. Ketika nanti diambil rohnya, orang itu sudah banyak dosa yang diampuni, bukan karena istighfarnya, bukan karena tobatnya yang serius, tetapi walakinna bisababi ta'jilil uqubati fid dunya, sebab karena adanya uqubah. Nggih, baca masalah. Bismillah. Indikator yang ketiga. Pak Amri, suruk jam berapa? Enggak sampai jam 6 ya? Oh, masih 3 hadis ini, Pak. Al-hadisus salisu, hadis yang ketiga. Indikator yang bisa kita pakai, apakah kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik ataukah sebaliknya tidak. Yang ketiga, yassarallahu lisanahu lisolati ala nabi. Di mana ketika seseorang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, dikehendaki kebaikan selalu ada dalam kehidupannya, yassarallahu lisanahu lissolati ala nabiyhi. Allah mudahkan lisannya untuk senantiasa bersolawat kepada nabinya. Jadi lisan itu diringankan oleh Allah lidzikri sholati ala habibi wa nabi wa rasuli. Jadi lisan kita itu dimudahkan oleh Allah untuk menyanjung nabinya, memuji rasulnya, memberikan hadiah ihda'us sholah kepadanya. Hal ini yang ditegaskan seorang ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi, dalam kitab Bustanul Wa'idin. Apa kata beliau? Ibadallah ta'ahadu as-sholata ala habibina. Wahai hamba-hamba Allah, bersungguh-sungguhlah engkau dalam bersolawat kepada Rasulullah, li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah idza arada bi'abdi khairan, karena sesungguhnya Allah itu ketika menghendaki seseorang itu kebaikan, yassara lisanahu lisolati ala nabiyyi, maka Allah akan mudahkan seseorang itu lisannya untuk membaca bersolawat kepada nabinya. Wa kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul 14 abad yang silam, Bapak Ibu yang mulia. Jadi kok sampai detik saat ini kok kita ini al-iksar bis sholati ala nabi, duduk baca sholawat,
bawa kendaraan, lisannya nggak berhenti bersolawat. Dalam setiap kesempatan senantiasa memuji Nabi, bersolawat kepadanya. Wa hadza huwa dalilun, ini petunjuk bahwasanya Allah sedang menghendaki kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi al-iksar bis sholati ala nabi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Diringankannya lisan ini untuk bersolawat. Wal aksu sebaliknya, dan ketika seseorang lisan itu kok berat untuk bersolawat, wal iyadu billah, kita bermohon perlindungan kepada Allah. Kita khawatir, takut jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan itu dalam kehidupan kita. Karena termasuk tanda indikator ketiga, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dalam kehidupannya, diringankannya lisannya untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami secara pribadi itu sering menyampaikan, Pak, tahaddus bin nikmah, memasukkan seseorang dalam satu tarekat, dalam kajian-kajian tazkiyah, mengikat diri pada seorang guru dalam kajian tasawuf, yang dimana di dalam diajarkan mulazamah, muwadzabah, istiqomah, bidzikri sholati ala nabi, yang di dalam pengajarannya seseorang itu dianjurkan, diperintahkan untuk istiqomah membaca sholawat pagi 100, petang 100, malam 1000, terus setiap waktu berjalan yamsi ala rikab, di atas kendaraan, lisannya tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi. Mohon maaf, ini adalah tanda orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Bi ayyi sighatin kanat, dengan solawat redaksi manapun yang kita yakini, dengan solawat yang kita amalkan, dengan solawat manapun silahkan. Solawat Ibrahimiyah, solawat Jibril, atau solawat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitab Afdhalus Sholati ala Sadatil Ummah. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani mengumpulkannya kurang lebih 99 solawat, Pak. Solawat Kanzul Aras, solawat Fatih, solawat Timbul Qulub, solawat Akasa, solawat Nariyah, banyak solawat. Dan ulama mengatakan di madhab Syafi'i, jawazu, bolehnya seseorang mengamalkan solawat walaupun solawat itu bukan diimla daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun solawat yang maksur, solawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat, tasyahud dalam solat, atau solawat Jibril ketika malaikat Jibril datang mengajarkan solawat kepada para sahabat untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Pakai Sayyidina monggo, tidak pakai tasjid juga monggo, semuanya diperbolehkan selama kita istiqomah bersolawat, Pak. Al-hadisur rabi'u, hadis yang keempat, indikator yang bisa kita jadikan untuk mengukur kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik atau tidak. Yang keempat, toharahullahu qabla mautih, Allah akan mensucikannya sampai menjelang wafatnya, Pak. Hatta ila qabdir ruhi, sampai ruh itu dicabut, Pak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan taharahu qabla mautih. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tahurul 'abdi? Nabi bersabda 14 abad yang silam, ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang baik, Allah sucikan dirinya sampai wafatnya. Orang itu akan disucikan oleh Allah, toharohu qabla mauti, sampai wafatnya nanti, Pak. Wa qalu, sahabat nanya, wa ma tuhurul abdi ya Rasulullah, seperti apa seorang hamba itu dibersihkan oleh Allah, badannya, jiwanya? Wa qala, Nabi menjawab, amalun sholihun yulhimuhu iyahu hatta yakbidahu alaih. Amal soleh yang diilhamkan, amal soleh yang ditaufikkan oleh Allah di dada seorang hamba, sehingga orang itu istiqomah menjaganya sampai dicabut ruhnya oleh Allah, Pak. Amal soleh, amalun soleh alladzi yulhimuhullah iya. Jadi kalau kita hari-hari kita penuh dengan ketaatan, istiqomah, mutaraddidatan minal masjid ilal bait, minal bait ilal masjid,
5 waktu bolak-balik mutaroddidatan dari rumah, masjid rumah 5 waktu. Terus kita istiqomah di dalamnya sampai nanti wafatnya kita. Ini cara Allah membersihkan rohani kita, Pak. Ini cara Allah mensucikan kita. Kita punya kebiasaan berinfak, hubbul i'ta lil ghairi. Setiap hari sedekah, sedekah subuh, sedekah siang, it'amut ta'am, berbagi makanan, memberikan bantuan, i'anatul ghair, dan itu istiqomah. Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Maka tuba, beruntunglah kita. Itu tanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Al-Imam Abul Fida Ibnul Katsir dalam salah satu kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika beliau menjelaskan satu ayat daripada firman Allah, beliau menjelaskan bahwasanya man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Keterangan ini adalah sebetulnya adalah hadis Nabi SAW, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang punya kebiasaan yang dilebihkan atau yang dijaga dalam kehidupannya, maka ia akan dimatikan oleh Allah dengan kebiasaan itu, Pak. Barang siapa yang dimatikan dalam satu kondisi tertentu, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi ketika diwafatkan oleh Allah. Orang yang diwafatkan dalam kondisi sholat, nanti ketika inda yaumil ba'si, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dia dalam kondisi orang yang sholat, membawa nurnya sholat. Istanarat wujuhuhum, wajahnya bersinar, min asaris sujudihim, daripada mana? Bekas sujud-sujud mereka ketika masih hidup di dunia. Barang siapa yang kasratul i'ta wal hadi, suka memberi, suka berhadiah, hubbul infaqi wasodaqah, suka berinfak, dan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi itu, maka nanti akan yub'atsu inda yaumil qiyamati min qabri, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi sebagaimana orang yang berinfak, tangannya bersinar. Ada nur yang dikatakan nur sodaqah, cahaya daripada amal sedekahnya, Pak. Jadi bu'isa alaih. Wal aksu, sebaliknya, orang yang dimatikan dalam kondisi kemaksiatan, kelalaian, maka akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut, Pak. Orang mati dalam kondisi bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Man asya ala syai'in, orang yang suka bermaksiat, walam yatub, walam yastaghfir, tidak meminta ampun, tidak bertobat, tidak beristighfar, maka kalau dia tidak bertobat sampai tuanya, akan kemungkinan terjadi peluang-peluang dominasi yang paling besar. Dia akan dimatikan tidak jauh daripada kebiasaan buruknya. Menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak dianjurkan, Pak, walaupun itu boleh. Orang yang suka mancing, melalek sampai lupa waktu, maka matinya tidak akan jauh dari mancingnya. Bukan artinya mancing itu tidak boleh, Pak. Olahraga boleh, tapi kalau dengan olahraga itu melalaikan waktu ibadah kita, maka dikhawatirkan kita nanti matinya tidak jauh dari kelalaian. Futsal itu boleh, yang sering kami sampaikan. Riyadatul jasadiyah, olahraga itu penting, Pak. Nabi juga berolahraga. Sahabat semuanya melakukan riyadatul jasadiyah. Tapi ketika olahraga itu melalaikan ibadah, sholat maghrib malah baru mulai futsal, ini yang dibenci oleh syara. Yang itu yang akan mengantarkan ya juru ala su'il khotimati, yang akan membawa pelakunya pada su'ul khotimah. Wal iyadu billah. Maka kita lihat yang keempat, bahwasanya ketika seseorang dikehendaki sampai akhir hayatnya dimudahkan untuk melakukan amal soleh, berarti ia dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik di hadapannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang mulia, idza aradallahu bi 'abdi khairan asalahu qabla mautih. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan maniskan di akhir hayatnya. Asalahu. Wa qalu, sahabat bertanya, bingung, Pak, sahabat, akan kalamnya Nabi, kok orang dimaniskan oleh Allah? Karena sahabat ini yang rifuna tahu yang manis itu kurma, yang manis itu madu. Tapi kok ada orang hidup di akhir hayatnya dimaniskan oleh Allah? Maka Nabi bertanya, wahal tadruna ma'asalahu, tahukah kalian bagaimana Allah memaniskan seseorang? Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Kami kagak paham ya Rasul, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa jawab Nabi? Yaftahullahu lahu amalan solihan baina yaday mauti. Allah akan buka di akhir hayatnya pintu-pintu kebaikan, diambilnya rohnya dalam keadaan melakukan ketaatan, dan yang paling inti, adzinallahu lahu, Allah izinkan hamba itu untuk melafazkan kalimatut tauhid fi akhir hayati, di akhir hayatnya lisannya la yakhruju wala yatakallamu wala yantiku, tidak berujar, tidak berucap, tidak keluar dari min fihi, dari lisannya, illa bi kalimatin thayyibatin, kecuali dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi di akhir hayatnya Allah izinkan membaca la ilaha illallah. Dan hadis Bukhari, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin dia masuk surga. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram dalam bab tentang kesunahan mentalkin mayat, lakinu mautakum bila ilaha illallah, maka bimbinglah mautakum, orang yang nazak, orang yang akan sakratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Li'anna man qala fi akhir kalamihi, barang siapa yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya bihadil kalimah, dengan kalimat itu, dakhalat jannah, dijamin dia akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang mulia, puncak dari keridhaan Allah kehidupan kita di dunia, puncak di mana Allah ingin kita menjadi orang yang baik, nanti di akhir hayat kita Allah izinkan lisan ini mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Inilah puncak ketinggian martabat seseorang, kebaikan seseorang yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah dan diberikan kesehatan yang sempurna sehingga kita mampu mentaati, mendatangkan pada perintah Allah, diberikan keberkahan, ampunan jika masih banyak dosa dan kesalahan, terkabul semua doa dan keinginan, istiqomah kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan hidup kita 24 jam semuanya penuh dengan kebaikan, jauh daripada keburukan. Demikian jam 6 sesuai dengan informasi Pak Amri pas bunyinya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang mulia? Monggo silahkan. Untuk bertanya aja Pak, bukan untuk menjawab. Ada yang mau bertanya Ibu barangkali tentang apa yang kita sampaikan di pagi hari ini? Monggo silakan. Cukup Pak Amri? Udah bunyi, saya hanya sengaja Pak, udah bunyi juga masalahnya. Baik, demikian Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini, serial kajian hadis As-Silsilah Ad-Dirasah Al-Hadisiyah, semata untuk memahami setiap apa yang pernah dikalamkan dan disabdakan oleh Nabi 14 abad yang silam sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan al-intifa' wal istifadah semata dalam rangka untuk mengambil faidah ini benar-benar ada faidah yang mampu kita ambil dan manfaat yang kita rasakan dalam ketaatan kita kepada Allah sehari-hari kita. Walafu minkum, kita tutup dengan doa qiyamatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.